Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah, Allahumma anfa'na bi ulumih wa anwarihi wa asrarihi wa naf'atihi bidarain birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala, dan wajib di dalam haknya Allah Ta'ala, al-mukhalafat min hawadis, sifat berbeda terhadap makhluk lainnya. Wa manahu, dan makna mukhalafat hawadis, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala laisa mumasilah, itu tidak menyerupai lil hawadis, terhadap makhluk. Falaisa, maka tidaklah bagi Allah yadun, tangan, wala ainun, dan mata, wala uzunun, dan telinga, wala ghairu zalika, dan selain itu yad, ain, dan uzun, min sifatil hawadis, dari sifat-sifat makhluk. Wadiduha, dan kebalikan sifat mukhalafah lil hawadis, al-mumasalah, yaitu menyerupai atau menyamai. Wadalil, dan dalil ala dalika, atas itu semua, annahu, bahwasanya, law kana mumasilan, jika Allah menyerupai bil hawadis, terhadap makhluk-makhluknya, lakana, niscaya ada Allah hadisan, itu yang baru. Wa huwa, dan Allah hadis, muhalun, itu mustahil. Wa yajibu, dan wajib bihaqqi ta'ala, di dalam hak Allah Ta'ala, al-qiyam binafs, sifat qiyamuhu binafsi. Wa maknahu, dan makna qiyam binafsi, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala la yabtakiru, itu tidak perlu Allah ila mahalin, terhadap tempat, wala mukhassisin, dan kepada yang mengadakan, mewujudkan. Wadidduhu, dan kebalikan sifat qiyamu binafsi, al-ihtiyaj, itu butuh ilal mahal, terhadap tempat, wal mukhassis, dan mukhassis. Wadalil, dan dalil ala zalika, atas sifat qiyamu binafsi, annahu, bahwasanya Allah lawih taja, jika dia butuh ila mahalin, terhadap tempat, lakana, niscaya ada Allah sifatan, itu sifat. Wa kaunuhu, dan adanya Allah itu sifatan sifat, muhalun, itu mustahil. Walawih taja, dan apabila butuh Allah ila mukhassis, terhadap mukhassis, lakana, niscaya ada Allah hadisan, itu baru. Wa kaunuhu, dan adanya Allah hadisan baru, muhalun, itu mustahil. Wa yajibu, dan wajib bihaqqihi ta'ala, dalam hak Allah Ta'ala, al-wahdaniyat, sifat esa, bizat, dalam zat, wa sifat, dan dalam sifat-sifatnya, wa fil af'al, dan dalam perbuatan-perbuatannya. Wa makna al-wahdaniyah, dan arti wahdaniyat bizat, dalam zat, annaha, bahwasanya zat Allah laisat, itu tidak zat, murakkabatan, tersusun, min ajzain muta'addidah, dari juz. Wa makna al-wahdaniyat, dan makna wahdaniyat fi sifat, dalam sifat, annahu, bahwa sesungguhnya, laisa, tidak lahu bagi Allah sifatani, dua sifat, fa aksaro, maka lebih, min jinsin wahidin, dari satu jenis, fa qudraten, seperti dua kudrah, wa hakaza, dan seterusnya. Wa laisa, dan tidak lighairihi, terhadap Allah, sifatun, sifat, tusabihu, yang menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala, akan sifat Allah Ta'ala. Wa makna al-wahdaniyah, dan arti esa bil af'al, dalam af'al, annahu, bahwasanya, laisa, tidak, liberihi, terhadap selain Allah, fi'lun minal af'al, perbuatan daripada perbuatan-perbuatan. Wadidduha, dan kebalikan wahdaniyat, at-ta'adud,
itu berbilang. Wa dalil dan argumen ala dalika atas itu annahu law kana muta'addidan, jika Allah berbilang lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, maka tidak ada satupun dari apa yang diciptakan. Wajib dan wajib bihaqi ta'ala dalam Allah al-qudrah, sifat qudrah. Wahiyya dan qudrah sifatun qadimatun qa'imatun bi zati ta'ala, sifat qadim yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Yujidu, Allah mewujudkan biha dengan qudrah. Wa yu'dimu, dan Allah mentiadakan. Wa diduha, dan kembalikan sifat qudrah. Al-ajaz, itu tidak mampu atau apes kelanya. Wa dalil, dan dalil ala dalika atas itu annahu law kana ajizan, jika Allah ajiz, lam yujad syai'un, maka tidak ada sesuatu min hazil makhluqat, dari semua makhluk. Wa yajibu bihaqihi ta'ala, dan wajib dengan Allah hal iradah, sifat iradah. Wa hiya, dan iradah sifatun qa'imatun bi zati ta'ala, yukhassisu, yang mentaksis Allah biha dengan sifat iradah, al-mumkina, akan perkara yang mungkin, bil wujud, dengan ada, atau bil adam, atau tiada, atau bil gina, atau dengan sugi, atau bil fakri, atau dengan fakir, atau bil ilmi, atau dengan ilmu, atau bil jahil, dan bodoh, ila ghairi zalika, dan seterusnya. Wadidduha, dan kebalikan iradah al-karahah, yaitu terpaksa. Wa dalil, dan dalil ala zalika atas itu annahu ta'ala, annahu law kana, apabila ada Allah karihan, itu enggan, lakana, maka yakti ada Allah ajizan, itu lemah. Wa qaunuhu, dan adanya Allah ajizan itu lemah, muhalun, itu mustahil. Wa yajibu, dan wajib bihaqi ta'ala, dalam hak Allah Ta'ala al-ilmu, sifat ilmu. Wahiyya, dan ilmu sifatun qa'imatun bi zati ta'ala, ya'lamu biha al-asya'a, ya'lamu, yang Allah tahu, biha dengan itu sifat, al-asya', akan setiap perkara. Wadiduha, dan kembalikan sifat ilmu, al-jahlu, itu bodoh. Wadal, dan dalil ala dari atas itu annahu law kana jahilan, jika Allah jahil, lam yakun, maka niscaya Allah tidak ada muridan, itu berkehendak. Wa huwa, dan kalau law kana jahilan, muhalun, itu mustahil. Wajibu, dan wajib bihaqi ta'ala, dan Allah al-hayat, sifat hayat. Wahiyya, dan hayat sifatun qa'imatun bi zati ta'ala, apa ini? Sebentar. Tusahihu, entah sahih itu sifat lahu kepada Allah, ayat sifat hendak disifati Allah bil ilmi, dengan sifat ilmu, wa ghairihi, dan selain ilmi, minas sifat, dari sifat-sifat. Wa diduha, dan kembalikan sifat hayat al-maut, itu maut. Wa dalil, dan dalil ala zalika atas itu annahu law kana maitan, jika Allah mait, lam yakun qadiran, niscaya Allah tidak akan qadir. Wala muridan, juga tidak murid. Wala aliman, dan juga tidak alim. Wa huwa, dan lam yakun qadiran, muhalun, itu mustahil. Wajibu, dan wajib bihaqi ta'ala, dan Allah as-sam'u, sifat sama, wal basar, dan basar. Wa huma, kedua sifat sama dan basar, sifatani qadimatani qa'imatani bi zati ta'ala, dua sifat yang tegak dalam zat Allah Ta'ala, yang kasihku terungkap bihima, dengan dua sifat tadi, al-mawjud, perkara yang ada, wadiduha, dan kembalikan wadidduhuma, dan kembalikan kedua sifat tadi adalah as-samam wal ama, tuli dan buta. Wa dalil, dan dalil ala dzalika qaulu ta'ala wa huwas samiul basir. Baik, kita sedang mempelajari sifat-sifat yang wajib di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya secara akal, ma la yatasawwaru fil aqli adamu, perkara yang akal kita tidak bisa menerima kalau itu tiada. Jadi wajib di sini bukan wajib syar'i, tetapi wajib dalam dalam akal, bukan dalam syarak.
Nah, kemarin kita sudah menjelaskan beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sifat Allah secara garis besar terbagi 3. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salabiyah, dan nanti ada sifat 4 kan? Ada sifat ma'ani dan ada sifat ma'nawiyah. Ini ada sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'nawiyah, dan sifat al-ma'ani, sifatul ma'ani. Nah, nanti kalau sifat ma'nawiyah itu sifat yang lazim terhadap sifatul ma'ani. Apa itu sifat nafsiyah? Nah, sifat nafsiyah itu ma'yabaru bihi an-nafsi, atau azat. Itu cuma satu sifat. Sifat apa? Sifat nafsiyah itu sifat wujud. Itu sudah kita bahas apa itu sifat wujud. Nah, yang kedua yaitu sifat salabiyah. Sifat salabiyah itu kullu sifatin dalatin ala salabi naqsin mustahilin alal bari ta'ala. Jadi definisinya, kullu sifatin dalatin, setiap sifat yang menunjukkan ala salabi naqsin, untuk mentiadakan kurang yang mustahil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ceplot ya Pak. Salabi itu adalah sifat pada ngewuhkeun, mentiadakan hal-hal yang kurang atau yang naqos daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin kita sampai kepada sifat apa? Sifat wujud. Lalu yang kedua sifat kidam. Nah, ya kidam itu artinya kalau orang bertanya apakah ada Tuhan, maka kita jawab wujud ada. Orang bertanya sejak kapan adanya Tuhan, maka kita jawab al-kidam, bahwa Allah keberadaannya tidak bermula. Maka kidam kita definisikan alladzi labtida'at liwujudi, perkara yang tidak ada permulaan dalam wujudnya. Itu hanya Allah yang memiliki. Karena setiap yang ada ini, yang kita lihat, yang kita dengar, keberadaannya itu pasti bermula dengan tiada. Dan Allah tak dimulai dengan tiada. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia disifati dengan sifat kidam. Yang Yang ketiga ada sifat baqo. Sifat al-baqo. Artinya Allah la akhira fi wujudi. Allah tidak ada kesudahannya. Jadi kalau orang bertanya apakah Allah ada, kita jawab wujud ada. Sejak kapan Allah kidam, sampai kapan Allah baqo kekal. Nah, nanti wa yajibu fi haqqihi ta'ala, yang keempat saudara, dan wajib pada hak Allah Ta'ala. Kalau orang nanya seperti apa itu Allah, itu kasih data pertanyaan begitu, ada tidak, kapan adanya, sampai kapan. Lalu bertanya seperti apa adanya Allah, maka kita jawab Allah al-mukhalafah lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Jadi jangan, maka kita dalam akidah kita itu Allah nggak bertempat, Allah nggak diikat dengan arah, Allah nggak di atas, juga nggak di bawah. Maka juga Allah tidak bertangan, tidak berwajah, tidak berkaki. Nah, maka nanti kalau ada ayat-ayat itu disebut ayat mutasyabihat, sebahagian ulama salaf, nggak semua salaf ya, sebagian ulama salaf tafwid, dalam terjemahan tafwid artinya menjelaskan maknanya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang pada periode awal itu makhluk nggak perlu penjelasan, tapi kesini-kesininya kan penjelasan, sehingga para ulama berijtihad untuk mentakwil ayat-ayat mutasyabihat supaya tidak ada iham, tidak ada praduga salah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tafwid kita ini begini, tafwid salaf kita ini, dia mengakui, mengisbat lafaz seperti Ar-Rahmanu al-Arsy istawa, kita mengisbat lafaz itu, namun kita tidak berusaha untuk memaknai. Tidak usah memaknai, nggak ada memaknai dengan julus, dengan duduk atau istiqrar, nggak ada. Kita nggak ada memaknai, apalagi sampai mengasih kaifiat atau sibek, nggak ada. Nah, kalau ada sekarang orang pemikiran
mengatakan bahwa ar-Rahmanu astawa dimaknai dengan makna julus, lalu dengan kait bila kaipin wala sibid, itu tafsir yang banci itu. Tapi yang sebenarnya adalah kita mengimani ayat itu, mengimani 88 itu, dan menyerahkan arti dan tafsir juga makna ayat tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengotak-atiknya. Maka kata siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, qiraatuha tafsiruha. Membacakannya sudah tafsirnya. Yaitu kalau bahasa qiraatuha tafsiruha, pembacaan sudah tafsirnya, maka tidak ada pentafsiran, tidak penerjemahan. Itu sudah cukup jelas dengan itu. Maka waktu Imam Malik ditanya makna Ar-Rahmanu al-Istawa, beliau jawab bahwa itu adalah yang maklum. Artinya sudah maklum untuk generasi salaf itu perkara yang maklum dan tertanyakan. Lalu wal kaifiyah majhul, seperti apanya itu majhul, bila kaifin walas itu majhul, dan ada wasu'al anhu bid'atun, dan menanyakannya adalah bid'ah. Jadi kalau kita lihat di compare kalau kata Imam Syafi'i dengan Imam Hanbal, bahwa qiraatuha tafsiruha, bahwa salaf disinyalir tidak menerjemahkan, tidak menafsirkan, tidak mengartikan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, sini ulama-ulama khalaf, ya, karena semakin kompleks kehidupan kita dan bukan hanya orang Arab yang Islam itu, maka mereka berusaha supaya seluruh umat Islam itu bersih dalam mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus dalam akidahnya, maka diadakan takwil yang bersesuaian dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ada iham, tidak ada praduga-praduga yang keliru mengenai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bahwa Allah wajib mukhalafatil hawadis. Maknanya di sini kata Syekh Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri, annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadis. Maka Allah tidak sama sekali tidak sama dengan makhluknya. Maka di sini falaisa lahu yad. Kata beliau, Allah tak memiliki tangan. Karena tangan itu kan min sifatil makhluk. Kalau kata orang itu sifatul kamal. Kita tanya, apa itu tangan? Tangannya itu alat bantu. Untuk siapa? Untuk yang lemah. Karena yang lemah butuh alat bantu. Yang maha perkasa, yang maha gagah butuh alat bantu. Jadi jangan memikirkan Allah seperti kita. Falaisa lahu yad. Jadi itu dalam terjemahan bahasa Arab adalah a'dha'ul jarihah, anggota tubuh yang kita gunakan. Wala ainun, dan juga Allah enggak punya mata seperti kita. Wala uzunun, dan tidak bertelinga seperti kita. Nah, jadi enggak ada a'dha'. Maka nanti dalam ayat-ayat mutasyabihah itu, seperti para ulama menafsirkan yadullah fawqa adihi bini al-qudrah. Nanti kita bisa bahas pada pelajaran yang lebih lanjut nanti. Ainullah itu disebut adalah rahmah. An-nazul rahman, rahmatnya Allah, sayangnya Allah. Wala uzun, dan tidak ada telinga. Wala ghairu dzalika, dan tidak selain itu min sifatil hawadis, dari sifat-sifat makhluk. Jadi akal kita ini akal penting, ya. Jadi jangan orang mengatakan bahwa langsung kembali kepada nas Quran. Ya, memahami nas Quran dan hadis itu perlu akal, perlu pemikiran. Bagaimana mungkin kita bisa paham tanpa akal? Ini jangan sok-sokan ahli anti akal, kan? Anti akal, padahal kita butuh akal untuk memahami setiap ayat, setiap hadis Nabi Muhammad SAW. Dan dijelaskan oleh penulis wadidduha, kebalikan berarti sifat mustahil bila Allah. Kebalikan daripada sifat mukhalafah lil hawadis adalah al-mumasalah, menyamai, menyerupai makhluk. Maka kita, dalam akidah kita ini orang yang kaum kita silsilah kaum mujassimah, orang yang meyakini, mentekadkan bahwa Allah berjisim, itu minal mubtadi'ah min ahli bid'ah. Nah, wa dalil, apa dalilnya? Dalilnya ala dalika bahwa Allah mukhalafah lil hawadis, ini akali. Annahu law kana mumasilan lil hawadis, jika Allah sama dengan makhluk, lakana hadisat, tentu dia adalah makhluk, perkara yang baru. Nah, wa huwa,
dan Allah adalah hal yang baru. Muhalun itu perkara yang mustahil. Lalu yang keberapa tadi? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis. Ya, sifat yang kelima adalah al-qiyam binafsi. Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Nah, jadi Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Apa pengertian Allah berdiri dengan zatnya sendiri? Nah, di sini diartikan wa ma'nahu, artinya adalah annahu ta'ala la yabtakiru ila mahal. Allah nggak perlu terhadap tempat. Jadi Allah nggak perlu tempat semayang. Yang perlu tempat semayang itu adalah orang yang sifat-sifat makhluk. Butuh tempat duduk seperti halnya kita. Mau kita di atas, di bawah, kita butuh tempat untuk bersandar. Allah nggak perlu itu. Lalu orang sering sekali membacakan surat At-Taha, ngotot bahwa Allah adalah di atas. Ar-Rahmanu ala Rasul Tawa, selalu itu yang dibaca. Padahal kalau kita lihat mengenai ayat Allah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas kata Allah, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kenapa nggak pakai ayat itu? Kata Allah, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentangku, katanya, jawab fa inni qarib, aku ini dekat. Tapi ingat, dekat dengan Allah bukan dekat masalah seperti kita. Ada jarak tempuh. Artinya, apa kata Allah? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat padanya daripada urat nadi jauh. Tadi kita kan atau huwa aqrab, atau namanya warid itu semacam urat yang mensuplai oksigen ke otaknya ini. Itu yang nempel dengan badan kita, bagaimana disebut qarin. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan seperti halnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah nggak butuh kepada mahal. Wala ila mukhassis. Dan Allah tidak butuh kepada mukhassis, kepada yang menentukan, mewujudkan. Enggak. Nah, jadi ini ada hal-hal yang mustahil. Nah, wadiduhu kebalikan sifat al-qiyam bin nafsi adalah al-ihtiyaj ilal mahal wal mukhassis. Allah butuh terhadap tempat, juga Allah butuh terhadap mukhassis. Nah, dalilnya apa argumennya? Annahu la ihtaja ila mahalin. Kalau Allah butuh tempat, dia pasti sifat. Lakana sifatan. Nah, dalam ilmu logika itu, az-zat la taqumu ala misliha, atau az-zat la taqumu ala zat. Zat tak mungkin ada di atas zat. Yang beserta zat selalu sifat. Maka jika Allah butuh tempat, maka dia adalah sifat, bukan zat. Nah, jadi kita kan belajar dalam ilmu makulat itu, nanti ada zat, ada awad, atau ada sifat. Nah, perkara yang nempel dan sifat akan selalu berubah. Maka hitam yang kemarin adalah beda dengan hitam yang hari ini. Hijau yang kemarin ya beda dengan hijau hari ini. Walaupun kita belum bisa secara jelas melihatnya, tapi sekian lama akan nampak perubahan warna tadi, itu sifat. Nah, ini bahwa kalau Allah butuh terhadap tempat, maka dia adalah sifat. Wa kaunuhu sifatan, dan Allah merupakan sifat, bukan merupakan zat, adalah muhalun, perkara yang impossible, perkara yang mustahil. Kedua, walau ihtaja ila mukhassis, jika Allah butuh terhadap mukhassis, lakana hadisan, tentu Allah itu adalah hadis. Tentu Allah itu adalah hadis. Allah perkara yang baru sifatnya. Dan Allah baru adalah perkara yang mustahil. Wa qawnuhu hadisan, dan Allah baru itu hal yang sifatnya mustahil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa tuh? Qidam, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi.